Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, membudidayakan tanaman asollah itu tentunya kita harus melakukan langkah pemeliharaan. Setelah kita melakukan proses penanaman, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah proses pemeliharaan. Tanaman asollah harus kita pelihara agar bisa senantiasa tumbuh subur ya, dan bisa berkembang dengan baik. Ya, sahabat YouTube, pada konten kali ini kita akan menjelaskan ya, setidaknya ada 4 langkah pemeliharaan yang harus rutin kita lakukan terhadap tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, langsung saja. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses pemupukan. Pemupukan itu harus kita lakukan secara rutin terhadap tanaman asollah. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam pupuk ya, baik yang sifatnya pupuk padat maupun sifatnya pupuk cair. Ya, pemupukan kita lakukan untuk pupuk padat, untuk kompos maupun pupuk kandang ya. Itu kita melakukan proses pemupukan tiap 7-10 hari. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Ya, dan minimalnya itu tiap 2 minggu ya. Tiap 2 minggu kita lakukan proses pemupukan dengan menggunakan pupuk organik yang sifatnya padat, baik itu kompos maupun pupuk kandang. Ya, dan apabila kita memanfaatkan pupuk cair ya, misalnya kita menggunakan air cucian beras maupun kita menggunakan pupuk organik cair atau VOC ya, VOC, itu kita bisa melakukan proses pemupukan tiap 3 hari ya, atau sekitar 2 kali pemupukan dalam 1 minggu. Seperti itu sahabat YouTube. Ya, proses pemupukan kita harus lakukan karena pupuk adalah sumber unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman asollah. Ya, seperti itu sahabat YouTube proses pemupukan. Ya, kemudian yang kedua, kita di samping melakukan proses pemupukan, kita juga harus melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Seperti yang saya katakan bahwa untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman asollah yang pesat setiap harinya, itu kita bisa melakukan proses pengadukan air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Itu sih bisa mungkin kita aduk setiap hari ya. Apabila kita ingin mendapatkan pertumbuhan asollah yang bisa mencapai 30% per hari. Ya, mengapa kita lakukan proses pengadukan? Pengadukan ini bertujuan untuk memungkinkan unsur hara yang berupa pupuk yang biasanya mengendap di dasar kolam asollah itu bisa teraduk dan terdistribusi ke seluruh bagian daripada media budidaya tanaman asollah, tidak terkecuali pada bagian permukaan air kolam itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa tanaman asollah itu memiliki akar yang sangat pendek, sehingga ketika unsur hara atau pupuk hanya mengendap di dasar kolam, itu tidak akan terjangkau oleh akar daripada tanaman asollah, sehingga tentu akan memperlambat pertumbuhan daripada tanaman asollah itu sendiri. Ya, sahabat YouTube, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah kita melakukan proses pengontrolan air. Ketinggian air dalam media budidaya tanaman asollah itu harus rutin kita kontrol. Seperti yang saya katakan bahwa kedalaman air kolam asollah itu idealnya adalah 30 sampai 45 cm. Ya, ketika ketinggian air di bawah 30 cm, ya maka sebaiknya kita lakukan proses penambahan air. Proses penambahan air karena ketika kedalaman air sangat rendah, itu akan menyebabkan air kolam menjadi hangat atau bahkan panas,
yang tentunya bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan daripada tanaman asollah. Yaitu yang ketiga, sahabat YouTube, kita melakukan proses pengontrolan air. Ya, dan yang terakhir itu kita melakukan proses pengontrolan hama. Ya, hama juga merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman asollah. Ada beberapa jenis hama yang kita ketahui sering sekali mengganggu pertumbuhan tanaman asollah. Itu diantaranya adalah ulat, ya. Ulat biasanya menyerang tanaman asollah terutama pada musim kemarau. Menjelang musim kemarau, itu biasanya ulat tumbuh sangat pesat dan mengganggu karena memang mereka langsung memakan tanaman asollah itu secara langsung, ya, dan pertumbuhannya terkadang sulit terkendali sehingga kita harus melakukan proses pengontrolan sedini mungkin. Jadi kita bisa mengeluarkan ulat tersebut itu dari lingkungan kolam asollah. Ya, kemudian ada juga katak. Katak ini cukup mengganggu, ya. Mengapa? Karena katak biasanya itu bermain-main di sekitar kolam asollah atau di kolam asollah, itu menyebabkan tanaman asollah terbalik. Ya, terbalik dalam artian akar tanaman asollah menghadap ke atas, ya, sehingga sering sekali menyebabkan tanaman asollah mati. Ya, itu peranan daripada katak. Di samping itu, katak juga biasanya bertelur di kolam asollah dan biasanya menghasilkan telur yang jumlahnya cukup banyak, menghasilkan anak kodok, anak katak, ya, berudu atau kecebong yang biasanya sangat doyan memakan akar daripada tanaman asollah. Ya, jadi seperti itu, sahabat YouTube. Kita harus selalu melakukan proses pengontrolan. Misalnya kita menangkapi katak-katak itu ataupun mengeluarkan telur katak yang ada di sekitar kolam asollah. Ya, sahabat YouTube, jadi mungkin ini saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.